Melanjutkan cerita sebelumnya. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang buas berwujud petir itu hancur. Mata Xiaoyan ganas ketika dia melirik wajah terkejut terheran-heran Hong Chen dari kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa Suan sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang. Ekspresi Hong Chen berubah saat dia melihat tubuh Xiaoyan menghilang. Dia melihat palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya segera meraihnya. Namun, sebelum tangannya menyentuh palu petir itu, angin kencang menghantam tubuhnya. Segera, kekuatan gila menguncang tubuhnya sampai dia terseret puluhan meter di tanah. Hong Chen memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi dari Xiaoyan. Sebelum dia bisa bangun, Xiaoyan datang menyerang lagi. Akhirnya, Xiaoyan menebaskan penguasa Suannya saat dengan kejam menghantam ke arah kepala Hong Chen. Aku mengakui kekalahan. Mata Hong Chen suram ketika dia langsung berteriak saat dia melihat penguasa Suan yang muncul. Cih! Penguasa Suan itu tiba-tiba berhenti ketika masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Segera, kekuatan yang terkandung di dalamnya turun melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Hong Chen muncul seperti beruk yang diratakan. Seluruh tubuhnya tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, Xiaoyan memegang penguasa Suan dengan satu tangan. Tubuh penguasa Suan berhenti di atas kepala Hong Chen, sementara seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Kejadian ini menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sunyi senyap. Xiaoyan perlahan menarik penguasa Suannya sambil berdiri di arena. Dia menunduk, melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiaoyan baru saja berbalik ketika ekspresi puas dan ganas melintas di mata Hong Chen saat dia terbaring di tanah. Kedua tangannya menekan tanah dan panah Arjuna tersembunyi menyembur keluar dari lengan bajunya dan menusuk ke punggung Xiaoyan. Cih! Panah Arjuna tersembunyi secara akurat menusuk punggung Xiaoyan sebelum menembusnya. Namun, tidak ada sedikit pun jejak darah yang muncul di tubuh Xiaoyan. Sebaliknya, itu menyebabkan sosok Xiaoyan secara bertahap menjadi buram. Tubuh ilusi. Wajah Hong Chen langsung terkejut melihat kejadian ini. Dia segera mundur. Namun, kakinya baru saja melangkah mundur ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Segera, sebuah tangan Xiaoyan tanpa sadar diletakkan di belakangnya. Berhenti. Banyak raungan marah segera terdengar dari kursi klan Hong ketika mereka melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Seketika, seorang pria tua berpakaian abu-abu segera bergerak berubah menjadi sosok buram yang meluncur ke arah arena. Kamu telah menyerang sebelumnya, namun karena kamu ingin menyerangku lagi, aku akan menghabisimu. Sebuah suara Xiaoyan perlahan terdengar ke telinga Hong Chen, sementara hawa ketakutan yang mengerikan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, kekuatan gila dari Xiaoyan sudah menghantam dengan kejam ke arah punggungnya. Kedebuk. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Hong Chen dan tubuhnya jatuh dengan lemah. Akhirnya, kepalanya terbanting di udara. Layaknya tendangan si madun, Xiaoyan melepaskan napas dan menendang tubuh Hong Chen terbang menuju tanah. Pria tua berpakaian abu-abu sebelumnya yang akan join dalam baku hantam terkejut ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hantaman tubuh Hong Chen berkurang. Tangannya meraih Hong Chen dan segera mengamatinya. Segera, ekspresi pria tua itu berubah suram. Hong Chen memang masih memiliki jejak napas yang tersisa. Namun, dia mengalami sakaratul maut oleh telapak tangan yang mengerikan dari Xiaoyan. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu seram saat dia berbalik ke arah Xiaoyan. Dalam kemarahannya yang mengerikan, dia akhirnya tertawa. Bagus, bagus. Kamu benar-benar berani menghabisi seseorang dari papilion petir angin saya. Kamu pasti akan menyesalinya. Pria tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin melilit tubuh Hong Chen yang setengah wassalam sebelum melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti di belakang. Hong Li menerima tubuh Hong Chen dan ekspresinya segera berubah. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat dia melihat Xiaoyan. Terlepas dari siapa kamu, klan Hong saya tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan kata-kata ganas dari Hong Li. Dia menjawab dengan tegas. Menurut apa yang dikatakan kepala klan Hong, apakah itu salahku untuk membalas ketika dia meluncurkan serangan menyelinap kepadaku? Kamu juga harus tahu bahwa jika saya tidak cepat menghindar lebih awal, kemungkinan saya akan wassalam di tangannya. Aku tidak peduli dengan kata-katamu ini. Kamu telah mengalahkan anak saya sampai seperti ini. Saya akan menghabisimu sebagai gantinya. Hong Li berbicara dengan cara yang ganas. Xiaoyan dengan santuy tertawa ketika mendengar baceritan dari Hong Li. Hong Li berhenti sejenak ketika melihat Xiaoyan tertawa. Dia melirik Han Qi dan dengan ganas tertawa. Apakah ini generasi muda? Kekuatan sebanding dengan kekuatan generasi kita. Han Qi, jika klan Hanmu ingin ikut campur, kamu dapat melangkah maju selama kamu tidak takut dengan papilion petir angin. Gah.
Wajah Han Chi berubah suram setelah mendengar ancaman dalam kata-kata Hong Li. Namun, dia benar-benar tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Hong Li sekali lagi tertawa dengan gembira ketika dia melihat bahwa Han Chi tidak berani berkutik sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya dan pedang yang tajam perlahan muncul. Doki hijau yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Hong Li. Angin gila tiba-tiba muncul saat bertiup keras di atas arena. Hong Li, cepat habisi bocah itu. Teriakan pria tua berpakaian abu-abu yang bernama Chen Yun itu tiba-tiba terdengar ketika Xiao Yan sedang memikirkan metode Qi di dalam hatinya. Namun, teriakan kali ini menunjukkan kecemasan dan kepanikan. Tinju Hong Li menegang ketika mendengar teriakan Chen Yun. Doki hijau menempel di tubuhnya seperti tornado. Dia memegang pedang itu dengan erat dan tertawa ganas pada Xiao Yan. Kakinya segera menginjak tanah saat dia berubah menjadi sosok buram yang tiba-tiba melesat maju. Dengan peningkatan kecepatan Hong Li oleh energi angin, dia berhasil muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Pedang di tangannya memancarkan suara sing 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 saat menari membentuk sepasang cahaya pedang dan dengan kasar menebas Xiao Yan. Cahaya pedang mendarat di tubuh Xiao Yan dan menembusnya. Namun, itu tidak menyebabkan pertumpahan darah sedikit pun. Sebuah tubuh ilusi ya. Hong Li bergumam di hatinya. Sosok Xiao Yan muncul sekitar 10 meter di belakang tubuh ilusi. Tatapannya ganas ketika dia melihat Hong Li yang sedang memandanginya. Tangannya melengkung menjadi kepalan dan nyala api hijau muncul. Setelah itu, ia memisahkan api menjadi sekelompok api hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Hati Hong Li terkejut ketika dia melihat kejadian ini. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hong Li yang memiliki niat baku hantam di seluruh tubuhnya. Dia menggunakan gerakan 3000 petir ke level gila. Banyak gambar muncul dengan cara yang mempesona saat dia menangkis semua serangan dari Hong Li. Hati Hong Li juga menjadi lebih marah ketika dia melihat bahwa serangannya ditangkis berkali-kali oleh Xiao Yan. Sambil menahan Hong Li, dua kelompok api surgawi di tangan Xiao Yan dengan cepat mulai bergabung. Mengikuti pembentukan bertahap dari teratai api mengerikan di tangan Xiao Yan, energi keras yang menakutkan perlahan-lahan menyebar. Semua orang dari klan Hong, dengarkan, kelilingi bocah ini. Hong Li yang tidak menangkap Xiao Yan setelah pengajaran yang begitu lama benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia berteriak kepada seluruh anggota klan Hong. Beberapa ahli dari klan Hong merasa ragu sejenak setelah mendengar raungan Hong Li. Namun, mereka hanya bisa mengepalkan tekad di dalam hati mereka dan menyerbu ke depan. 10 ahli dari klan Hong dengan cepat membentuk lingkaran yang membungkus Xiao Yan di dalamnya. Ini menyebabkan Xiao Yan kesulitan menggunakan kelincahannya untuk menghindar. Lari, bukankah kamu dengan gembira berlarian seperti kelinci? Begitu aku meletakkan kakimu, aku akan melihat bagaimana kamu berlari. Wajah Hong Li ganas saat melihat Xiao Yan yang telah berhenti. Dia memegang pedang dan melangkah maju. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika tubuhnya menegang. Tubuh Xiao Yan berdiri di tangga batu. Matanya dengan tenang menatap Hong Li. Pada saat ini, nyala api di tangannya sudah terbentuk. Api hijau seukuran telapak tangan perlahan muncul di tangannya. Mengikuti perpindahan teratai api, benang-benang garis spesial hitam dengan cepat menyebar darinya. Apakah kamu menikmati pengejaran? Xiao Yan menatap wajah suram Hong Li sebelum melirik para ahli dari klan Hong yang mengepungnya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum yang ganas saat dia bertanya. Mundur. Mata Hong Li menjadi panik saat dia berteriak dengan keras. Sudah terlambat. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Setelah tawa Xiao Yan terdengar, 10 ahli dari klan Hong langsung wassalam akibat teratai api itu. Hahaha. Sementara 10 ahli dari klan Hong wassalam, Chen Yun akhirnya tertawa setelah tertegun sejenak. Memang kasus muda menggantikan yang tua. Orang-orang muda akhir-akhir ini semakin arogan. Baiklah. Hari ini, biarkan aku menghabisimu di tanganku. Chen Yun tertawa ke langit. Namun, semua orang bisa mendengar kemarahan dalam tawanya yang keras. Tampaknya tua bangka ini benar-benar marah kepada Xiao Yan. Setelah mendengar kemarahan yang tersembunyi dalam kata-kata Chen Yun, Xiao Yan hanya menggunakan sepasang matanya untuk menatap Chen Yun. Senyum di wajah Chen Yun perlahan luntur setelah ditatap oleh mata ganas Xiao Yan. Tangannya yang keriput melengkung ketika sutas petir yang menakutkan berkedip. Akhirnya, mereka melompat dan muncul seperti busur listrik. Aku benar-benar tidak percaya jika kamu dapat melarikan diri dari tanganku hari ini. Niat baku hantam muncul di mata Chen Yun saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya anehnya menghilang begitu kakinya mendarat. Wajah kelompok Anci sedikit berubah setelah melihat Chen Yun menghilang. Sementara itu, wajah Han Sui semakin panik. Dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melepaskan tangan Han Yue yang memeganginya. Tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja muncul di depan Xiao Yan ketika Chen Yun perlahan muncul.
Hansue. Wajah Hanche terkejut ketika Hansue tiba-tiba bergegas ke depan. Dia segera berteriak, "Kamu mencari kematian." Chen Yun yang telah muncul melirik Hansue yang menghalangi jalan di depannya. Sudut mulutnya mengeluarkan teriakan ganas ketika dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan gila muncul di depannya dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu gila ini, wajah Hansue menunjukkan kepanikan. Tepat ketika Hansue sedang menunggu ajalnya, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakang. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya. Dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.